Hukum merupakan seperangkat aturan yang dalam beberapa pendapat para ahli mengemukakan bahwa hukum itu menjadi sebuah batasan-batasan sosial yang dibuat pemerintah untuk membatasi secara normatif masyarakatnya melakukan hal apapun yang misalnya kita dalam aktivitas sehari-hari, seperti misalnya kita berpergian, kemudian diatur di dalam misalnya undang-undang lalu lintas umum misalnya kalau kita sedang berkendara. Jadi pada dasarnya hukum itu merupakan sebuah aturan yang dibuat pemerintah secara normatif atau tertulis. Ini seperti begitu. Apa-apa saja isi hukum. Baik, jadi di dalam isi hukum itu terdapat produk-produk sosial yang dibentuk di dalam satu kesatuan normatif, yang dimana satu kesatuan normatif ini adalah rangkaian atau kumpulan aturan-aturan yang sifatnya mengikat, yang kemudian isi hukum itu adalah merupakan misalnya salah satu produk normatif itu adalah undang-undang, kemudian peraturan-peraturan hukum-hukum positif begitu. Itu adalah isi hukum yang ada di mana. Jadi itu mungkin bagian dari rangkaian isi daripada hukum itu sendiri, yang kemudian itu menjadi suatu kewajiban untuk menjadi untuk dilakukan dan ditaati semua aspek sosial berkemasyarakatan. Jadi Indonesia merupakan negara hukum, itu benar, yang dimana diatur di dalam Undang-Undang Dasar Pasal 1 ayat 3, yang dimana bunyinya bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan bahwa apakah Indonesia adalah negara hukum, benar, diatur di dalam Undang-Undang Dasar Pasal 1 ayat 3. Ya, jadi siapa-siapa saja penegak hukum, salah satunya itu adalah pihak kepolisian, kejaksaan. Itu adalah bagian dari mana munculnya penegak-penegak hukum begitu, yang bergerak di bidang pengawasan, kemudian bergerak di bidang penertiban sosial. Itu adalah bagian penegak-penegak hukum, salah satunya institusi Kapolri, kemudian kejaksaan. Ada banyak lembaga-lembaga yang misalnya kita menjadikan bentuk dari lembaga-lembaga penegak hukum, salah satunya itu pihak kepolisian dan kejaksaan. Ya, jadi menurut saya bahwa penegak hukum di Indonesia saat ini dianggap sudah bagus begitu, yang kemudian perlu dioptimalkan bahwa suatu produk hukum yang akan baik ketika misalnya aparat-aparat penegak hukumnya itu akan baik. Jadi tanda kutip bahwa kita harus memberdayakan lagi, meningkatkan lagi sumber daya manusia untuk bagaimana mencapai pada tujuan hukum itu sendiri begitu. Ya, jika sebagai penegak hukum apa yang akan dilakukan? Yang pertama perlu kita pahami bahwa ketika misalnya kita menjadi penegak hukum, maka salah satu hal yang harus kita lakukan adalah untuk bagaimana mencapai tujuan hukum itu sendiri, perlu misalnya kita melakukan sesuai tupoksi dan perannya kita masing-masing begitu. Misalnya kalau di bidang advokat, memberikan analisis kasus terhadap misalnya putusan-putusan seperti begitu, misalnya, atau di hakim bagaimana kita mengeluarkan jurisprudensi atau putusan hakim, itu sesuai misalnya apa yang ada di dalam pertanyaan itu sendiri. Di antara penegak hukum mana yang baik dan mana yang tidak. Jadi di antara penegak hukum itu yang baik ketika misalnya mengikuti aturan dan menjalankan fungsi dan kewenangannya sesuai yang diatur di dalam hukum aturan-aturan main, misalnya seperti di dalam undang-undang begitu. Yang kemudian yang bagaimana pelaksanaan fungsi yang tidak baik. Misalnya kita mengambil contoh dari kejadian sosial atau beberapa kejadian yang pernah terjadi. Salah satunya adalah
pemungutan liar yang dilakukan misalnya oleh beberapa oknum-oknum kepolisian yang tidak bertanggung jawab, misalnya seperti pemungutan pembayaran atau penilangan, fungsi penilangan yang kemudian itu adalah bentuk dari ketidakpahaman hukum yang membuat hukum itu sendiri yang rusak begitu.